Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi tentang Allah itu wasi', Allah itu alim. Biar kita itu nggak sempit aja, apa ya kok sempit, pikiran sempit, hati sempit, iya. Hidup sempit, ampun ya Allah. Dan biar apa-apa kita tahu gitu. Enak jadi orang yang luas, tahu gitu, apa aja luas, luas hati, luas pikiran, luas maafnya gitu, luas pengertiannya, luas kemaklumannya, luas kemudian pemahamannya, luas pergaulannya, luas rezekinya gitu ya. Dan apa-apa tahu, nggak yang gelap, nggak yang nggak tahu, nggak yang nggak paham, nggak yang nggak ngerti, apa aja tuh gampang aja tahunya, paham yang ngertinya, apalagi ame agama, kitabullah, sunnah Rasul, asik. Ada cerita tuh, ada orang sedekah jelek hitungannya mah. Iya, tapi kan Allah tuh hebat ya, nerima aja gitu loh. Jadi gua gak nyangka balasannya sampai kayak gitu pada zaman itu ya. Jadi dia sedekah radio jelek, tapi kan radio jelek tuh itu pasti sedekah gitu. Mungkin kalau dibenerin sama orang mah cakep-cakep aja gitu. Dan radio jelek kan sekarang jadi hiasan. Jadi hiasan, radio jadul sekarang jadi hiasan. Asal bener mah cara majangnya, iya. Kayak yang historical banget gitu. Nah, abis dia sedekah radio jelek itu, ya Allah, banyak orang ngirimin radio sama dia, TV sama dia, apa aja tuh yang bekas-bekas dikirim-kirimin ke dia. Akhirnya dia jadi pusat servis barang bekas. Ya kalau dihitung-hitung setahun lebih dari 700. Allah karim. Iya ya, Allah itu mau bener-bener dah. Amalan Asmaul Husna jangan lupa, ya Allah ya wasi', ya Allah ya alim. Biar luas benar, biar tahu betul gitu. Apa aja luas, apa aja tahu. Ya Allah ya wasi', ya Allah ya alim. Dan dijalanin tuh Al-Baqarah 261-nya, salah satu yang membuka pintu kewasiannya Allah, kealimannya Allah. Ya biar netes itu kemahaluasannya Allah dan kemahatauannya Allah. Di antaranya adalah sedekah. Nah, nanti apakah sedekah satu-satu yang enggak? Kita belajar kan di sequel atau serial. Allah itu wasi', Allah itu alim. Ini mah hitungannya kayak ngingetin lagi, nguatin lagi. Belajar lagi untuk agak lupa, belajar lagi untuk makin ingat, belajar lagi untuk makin menguasai, belajar lagi untuk makin paham, makin ya yakin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita belum belajar ya tentang serial wasi' dan alimnya Allah. Udah belajar. Ini untuk memperdalam, memperkuat, ngingetin, nambah yakin, nambah percaya kita insyaallah. Bismillah, kita baca Al-Fatihah dan Al-Waqi'ah lagi dan lagi, terus kita baca bersama-sama bareng-bareng supaya dicatat sama Allah, berhak atas 4 tawaran dari Allah, berhak diturunin ketenangan, sedangkan ketenangan adalah yang kita cari, tenang di semua, tenang ujung ke ujung, diri kita, rumah tangga kita, kerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita, jalan kemana aja tenang, hidup di mana aja tenang, ngapain aja tenang, belajar, ngajar, ya, ngaji, ngajar, sekolah, ngajar, bermajelis, ngajar, kuliah, ngajar, apa aja dah, kebun, peternak, petani, menjadi nelayan, cari rezeki, tugas sono, tugas ini, tenang gitu. Nah, kita baca bareng-bareng, baca rame-rame, insya Allah dari mana aja, insya Allah mudah-mudahan ketenangan diturunin, termasuk apa yang bikin kita jadi tenang, ada duit, banyak duit, ada mobil, ada motor, ada segala rupa gitu ya, insya Allah ya, yang bisa membuat tenang kita secara kedudukan manusia. Kemudian diliputi sama rahmat, bukan diliputi kehinaan, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk menjauh. Yang ikutin kita, yang meliputi kita adalah kebaikan, hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, hal-hal yang cakep. Terus kemudian kita diikutin juga malaikat, bukan diikutin penodong, pejabret, pembunuh, perampok, pencuri, orang yang iri hati, dengki, hasad, hasud, diikutin sama dia pada terus tuh. Sebagian kita kan diikutin terus sama yang jahat sama kita. Nah,
ntar kita yang ngikutin malaikat-malaikat rahmat. Dan Allah nyebut-nyebut kita, muji-muji kita, Masya Allah ini. Insya Allah dengan kita ngaji bareng, belajar bareng, mudah-mudahan Allah membuka 4 tawaran ini dan kita sambut lalu kita dibagi. Dan yang kita pelajari kan sekarang Quran juga lewat Allah wasi Allah alim ini kita belajar juga apa? Belajar Al-Baqarah 261, Al-Fatihah. Al-hadrati habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فإذا حضرت إخواني من الأنبياء والمرسلين ووالديهم وأزواجهم وآلهم وذريتهم وأصحابهم أمتهم جميع ملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والصالحين وجميع أئمة ورؤساء المسلمين والمؤمنين والمؤمنين ووالدينا إلى نبينا آدم وأزواجنا وآلنا وذريتنا إلى آخر الزمان وجميع من معنا وليس معنا وصلنا القرآن في زمن وليس من آخر الزمان وسائر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجميع مخلوقاتك من أول الزمن إلى آخر الزمان برضاك يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة وليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثنا وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فملئون منها البطون فشربون عليه من الحميم وشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعالى عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته وعدد كماله وكما يليق بكماله دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. Oke,
Mudah-mudahan diterima oleh Allah semuanya, dan kajian kita mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Dipakai ilmunya ya, dipakai, praktek. Insyaallah mudah-mudahan Allah redha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubaraka ya arhamar rahimin. Bismillah semuanya, bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah komplit dari adinda saya sekaligus jadi guru saya, guru kita semua, Anom Atijani. Semoga keberkahan Allah berikan buat beliau dan buat semua guru, semua kiai, semua ulama, semua ibu nyai, semua ustaz-ustazah. Dan juga hari ini ibu-ibu ketua majelis taklim dari berbagai majelis taklim, umat dan semua para bunda dan juga para ayah yang selalu mensupport kegiatan dari anak-anaknya, termasuk rumah tahfiz untuk disabilitas. Mudah-mudahan satu demi satu kawan-kawan kita yang lagi ngapal Quran dari rumah tahfiz disabilitas dari mana saja, mudah-mudahan bisa nyampe ke Baitullah Al-Haram. Begitu juga apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi donatur semuanya, insyaallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rasanya udah komplit betul dari beliau, dari Yai Anom. Saya menyemangati ibu-ibu, bapak-bapak yang cinta sedekah. Saya menyemangati ibu-ibu dan bapak-bapak yang mencintai sedekah. Coba dicatat. Allah itu wasi', Allah itu alim. Silakan dicatat. Allah itu wasi', Allah itu alim. Ujung dari Al-Baqarah 261. Allah itu wasi', Allah itu alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Ujungnya apa itu? Wallahu wasi'un alim. Yuk kita baca ujungnya. Wallahu wasi'un alim. Tadi begitu masuk masjid dikasih tahu sama panitia, ini ibu-ibu, bapak-bapak ini pada semuanya donatur. Saya alhamdulillah Allah izinkan enggak yang tidak sengaja. Dengan segala resiko orang enggak sependapat, ya namanya juga orang. Ya, iya. Orang enggak sependapat, ya namanya juga orang.
Saya diizinkan oleh Allah menyengaja menjadikan memang sedekah menjadi senjata, asli senjata. Bukan yang gini loh, ya udahlah sedekah mah sedekah aja, enggak. Anak panas, cecer sedekah biar turun. Ngontrak bukan cuma biar kebayar, biar kebeli, cecer sedekah. Anak sekarang masih SD supaya nanti masuk SMP sampai S3 nggak ada halangan, cecer sedekah. Sengaja, bukan nggak sengaja. Pengen beli mobil yang kata Kiai tadi, mobilnya gede amat, bagus amat, ya sengajain aja udah. Ini memang disengaja, belinya pakai sedekah udah. Terserah orang mau ngomong apa kayak, nggak ada urusan. Sengaja udah, bener-bener sengaja. Biar cocok pada nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi notaris, jadi dokter, jadi apa yang dia mau. Kita sebagai kakek sengaja sedekah. Buat cucu, bismillahirrahmanirrahim, sawah geser, pang, buat cucu. Ibu mendorong suami, mendukung suami, sengaja bersedekah. Emang sengaja, bukan nggak sengaja. Bukan, setelah saya sedekah ternyata, enggak, memang dari awal udah tahu. Emang nih sedekah begini emang, gitu. Utang juga, sengaja aja disedekahin, sengaja dah pakai sedekah. Nah sekarang kita belajar hal yang berbeda barangkali, yang mudah-mudahan nambah kemudian kecintaan kita terhadap sedekah. Bahwa Allah itu wasi', Allah itu alim. Ayo ulangi, bahwa Allah itu wasi'. Ayo 1, 2, 3. Maha luas. Bahwa Allah itu alim, maha tahu. Tulis. Bahwa Allah itu wasi', maha luas. Allah itu alim, maha tahu. Tulis juga kita sebaliknya. Kita sebaliknya. Sempitnya maha sempit. Nggak taunya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Sempitnya bener-bener sempit, nggak taunya bener-bener nggak tahu. Bodohnya bener-bener bodoh, nggak pahamnya bener-bener nggak paham, nggak ngertinya bener-bener nggak ngerti. Jadi kalau kita nempel sama wasinya Allah, wede. Kalau kita nempel sama alimnya Allah, ketetesan doang nih. Allah kasih gambaran, bila ketetesan wasinya aku, kata Allah, bila ketetesan alimnya aku, kata Allah, maka angka 700 aja itu udah bikin kamu bingung. Angka 700 saja udah bikin kamu bingung. Takjub mestinya. Apalagi Allah bilang bukan 700. 700 itu supaya kita punya pikiran, ada gambarannya. Aslinya nggak kira-kira. Tapi kalau dibikin nggak kira-kira, misalkan kayak orang marketing, target perusahaan hari ini pokoknya terserah kamu, malah bingung orang itu. Malah jadi nggak ada acuan gitu. Aslinya unlimited. Nah sekarang kita belajar dari pertanyaan demi pertanyaan. Saya akan mendidik, mengajar diri saya dari sisi pertanyaan demi pertanyaan, yang nanti jadi tahu bahwa kita ini sempit benar dan nggak tahu benar. Contoh, di Bogor ada IPB, betul? Di Bogor ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Sekarang saya mau tanya, ada cara sampai 700 cara lebih buat masuk IPB? Kebanyakan orang rata-rata mentok 5 maksimum 10 untuk bisa masuk IPB. Padahal kata Allah apa? Kalau kamu pakai caraku, aku punya 700 cara lebih
untuk anak kamu, cucu kamu, dan kamu sendiri kalau kamu itu adalah siswa, itu bisa masuk IPB. 700. Sekarang sebutkan 5 sampai 10 cara masuk IPB. Menunjukkan kita tidak wasi, tidak alim. Jangan 700. Lebih dari 10 nggak bisa. Ayo coba, 1 buat bisa masuk IPB. 1 apa? Registrasi. 2 les. 3 prestasi. 4 ini udah mulai mikir apa lagi ya. Padahal kalau 700 masih ada 796. Kita baru 4 udah mulai mikir-mikir. Saya tambahin, Kiai juga nambahin, ikut ujian 5. Apalagi tes seleksi, ujian sama apalagi. Mentok loh. Baru 5 kita. Terus saya tanya lagi ibu-ibu bapak-bapak, untuk bisa pergi haji dan umroh, bener-bener pengen kapan aja berangkat. Kasih saya 700 cara ibu dan bapak supaya bisa pergi haji dan umroh. Gak bisa pak. Kita 3, 4, 5 mentok. Ayo coba supaya bisa pergi haji umroh. Ayo 1, punya uang. 2, daftar. 3, sehat. 4, niat. 5, punya duit udah tadi, uang. Apalagi? Doa. 6, apalagi? Naik pesawat. 7, apalagi? Iya, kumpulkan kealiman kamu semua, kata Allah. Kumpulkan kealiman Anda semua, kata Allah. Gak akan ada menandingi wasinya aku, alimnya aku. Gak ada. Kita nyebut 5 untuk semua akar masalah kita. Jawabannya gak ada. 10 udah keringetan. Bapak-bapak pada pengen punya motor. Ayo coba kasih saya 700 cara untuk bisa punya motor. Gak bisa kita. Paling DP, leasing, minjem, nyolong. Apalagi kira-kira? Ngutang. Ya ngutang tuh leasing. Apalagi? Gak ada. Kiai, saya, Kiai Anom, Yusuf Mansur, kau ditanya, dengan apa kamu bangun pesantren? Nggak ada 700. Nggak ada 700. Apalagi pakai kata-kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kamu pengen tahu, aku bukan punya 700 doang. Yudha'ifu liman yasha. Tidak terbatas. Saya ditempel sama adinda saya, salah satu ustadz di Depok. Ustadz, mana caranya ya? Saya yang punya majelis, ini nggak tahu loh caranya gimana. Dan ketika saya bilang nggak tahu, nggak benar-benar juga nggak tahu. Dia sih tahu juga, tapi taunya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah berat. Apa diantara yang dia tahu? Ya gimana lah caranya supaya donatur banyak. Oke, kalau emang itu dianggap sebagai sebuah jalan buat dia. Apalagi? Apa ya? Asli mentok loh. Mentok. 1 aja tuh untuk kedua kita mentok. Apalagi merotol sampai 700. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba tanya diri kita semua. Yang pada punya utang siapa? Yang pada punya pinjol pay letter, utang di bank, leasing, KPR, siapa? Ada nggak? Nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Amin. Amin. Tapi kalau ada, tolong tanya kepada diri kita semua. Dengan cara apa kita bayar utang? 1, 2, 3, 4, 5. Mentok kita, nggak bisa jawab lagi. Jual rumah Pak Ustadz, oke, apalagi? Jual motor, mobil Ustadz, oke, apalagi? Jual apa lagi? Jual tanah, oke, baru 4 tuh. Mobil, motor, rumah, tanah, 4. Apalagi? Jual sawah, nyicil. Oke, apa lagi? Terus kata Allah apa? Nggak tahu ya, kalau aku punya 700 jalan supaya kamu bisa bayar utang. Sekarang Bapak Ibu sebutkan lagi pintu rizki saudara semua. Sebutkan, kasih tahu saya. Pak Haji bulanan aman? Aman Pak Ustadz. Punya berapa pintu rizki? Ya nggak ada Pak Ustadz, pensiunan saya doang. Gila nggak? Cuman 1 pintu, namanya pintu pensiun. Itu sudah membuat seorang pensiunan tenang.
Sudah membuat seorang pensiunan tidak minta-minta. Sudah membuat seorang pensiunan bisa ngopi. Kadang-kadang ngasih cucu. Bagaimana kalau Allah hadirkan 700 pintu buat dia? Caranya gampang menjadi seorang pensiunan supaya bisa punya 700 pintu rizki. Gimana caranya? Dapat uang pensiun, kasih Allah. Selesai. Masalahnya percaya apa enggak? Jadi begitu ditutup satu pintu, terbuka 700, beneran ini. Serius ini. Nanti udah satu-satunya malah enggak ada. Udah satu-satunya malah hilang. Oh ya, berarti iman kita enggak ada. Iman kita enggak ada. Bu, ya. Dari mana ibu punya duit? Nyekolahin anak santri di Darul Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz. Suami saya punya usaha jual beli rumah. Oke, jual beli rumah berarti satu pintu rizki, anggap begitu. Bener Pak Ustaz, doain ya. Iya saya doain. Pengen gak punya 700 pintu rizki yang lain? Mana caranya Pak Ustaz? Perusahaannya sedekahin. Perusahaannya sedekahin. Dulu saya punya ranjang jelek banget. Ranjang jelek banget. Ya Allah tuh ranjang pengantin tahun 70. Ya namanya orang susah. Maido nggak maido, jalanin aja. Ranjang pengantin. Saya sama istri gerak bunyi. Nih. Gerak dikit bunyi. Nih. Tiba-tiba saya ngaji ayat ini Ustaz. Kayak Anom, saya baca ayat ini para ustazah semua. ODKM, Majitab, saya baca ayat ini berdua sama istri. Beneran nih, Dek. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Dengan cara apa kita beli tempat tidur? Nabung, nyicil. Sampai kapan? Lah usaha kagak ada, apa kagak ada. Yang paling gampang, saya bilang sama istri saya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedekahin tempat tidur jelek ini, kita sengaja kita sedekahin. Kita pakai tikar dulu. Untuk bisa turun dari tempat tidur jelek kepada tikar, demi Allah pada saat itu tidak sederhana. Karena lantai rumah kami tanah. Artinya kami akan beresiko tinggal tidur di tanah. Wah. Sejelek-jeleknya ini tempat tidur. Ada jarak kira-kira 50 cm mah ada. Insya Allah nggak keanginan, nggak jadi TBC. Enggak lembab, tanah kok. Dan perlu berapa lapis? Orang saya sama istri kalau sholat malam nyari kardus bekas. Demi Allah itu zaman dulu. Jadi buat saya berita gembira. Ayat ini berita gembira. Suf, Maimunah, kamu pengen punya tempat tidur, aku kasih 700. Sok, mana tempat tidur kamu? Sini, sedekahin. Gila gak? Allah nerima tempat tidur jelek loh. Saya saat itu kiai, para ustadz, para ustazah, ibu-ibu nyai, doa panitia, adinda saya juga Torik, Dadang dan Diki yang lagi di tanah suci dengan izin Allah Jalla Jalla. Saya sama istri ketawa. Ini kalau Allah balas 700 tempat tidur, bagaimana caranya? Nggak kebayang bila hari ini di Darul Quran Pusat saja tempat tidurnya itu 5.000. 5.000 tempat tidur. Lihat kan santri toh. Santri kami ada 4.000 kurang lebih dengan mahasiswa-mahasiswi. Ada asrama mahasiswa-mahasiswi. Artinya janji Allah cuma dikali 700 itu terbukti lebih dari 700. Karena tempat tidur santri yang saya, Kiai Jamil, Kiai Sani, Kiai Tarmizi, Kiai Kosasi beli dan adakan 4.000 lebih. Dan untuk tahun depan Uma dan teman-teman semua, para bunda, para ayah, kami menyiapkan 8.000 tempat tidur. Tahun 2026 nih,
kita siapin 8.000 tempat tidur. Kita tahu orang banyak yang susah, jadi masuk Darul Quran besok 1 juta. Orang bodoh nggak ngambil nih, cuma 1 juta. Masuk Darul Quran loh, 30 juta jadi 1 juta. Kita bikinin program namanya Taruna. Jadi bayar komplit, masuk tuh 6 juta. 6 juta cucu ibu udah bisa masuk dan jadi santri Darul Quran. Dan kita siapin Ustaz 8.000 tempat. Bayangin coba, dari 1 tempat tidur, saya bercanda sama istri, yang bener nih Allah, kalau saya sedekahin jadi 700, terus Allah nyuruh saya baca lagi. Ayo sok baca ayat itu. Apakah 700 itu angka mentok? Bukan. Bukan angka mentok. Dan saya termasuk orang di Indonesia paling banyak tempat tidurnya. Ada kali 1 juta tempat tidur. Orang suka pada ngetawa dan ngetawain saya. Dari mana ente punya tempat tidur 1 juta? Lah, rumah tahfiz sekarang 20.000 lebih, Bu. Sumatera Selatan aja yang di bawah kami dengan izin Allah udah nembus 6.000 rumah tahfiz dan resmi di bawah pemerintah, ada gajinya. 6.000 tuh. 6.000-nya aja berarti udah 6.000 rumah tahfiz tuh. Berarti 6.000 tempat tidur minimal tuh. Mana ada juga tempat tidur 1 rumah tahfiz 1. Gak mungkin. Di rumah tahfiz minimal 10, 20. Berarti Sumatera Selatan doang, insya Allah tuh minimal 12.000 dah, kali 2 kali begitu. Jadi ayat ini nyenengin loh. Kita nimbang-nimbang duit 1 juta, serius 1 juta jadi 700 juta. Lah, mana nggak serius sih? Coba aja. Cuman kan situ mah nggak pada sengaja, makanya beda rasa. Kalau saya izin Allah Kiai, asli sengaja, ceter. Sehingga apa? Jadi tahu gitu loh. Kalau nggak sengaja kan, nggak ada ukurannya. Tuh berarti ente nih karena duit, emang karena duit. Allah yang nyuruh. Berarti ente emang pengen diganti, lah Allah yang bilang bakal diganti. Gimana sih lo? Ya, tapi kan itu nggak ikhlas. Apanya nggak ikhlas? Saya percaya sama Allah kok. Percaya sama Allah itu namanya ikhlas. Ikhlas percaya sama janji Allah. Emang ikhlas apaan? Ikhlas kan tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu bahasa Indonesia, bos. Jangan bawa-bawa bahasa Indonesia di urusan beginian. Ikhlas dalam bahasa Arab itu alif, kha, lam, alif, sod. Tiba-tiba kita menerjemahkan menjadi IKHLAS. Ikhlas. Lah, ya beda lah, Pak. Ayo kita baca, dengerin, ikutin. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ada seorang anak muda nimbang-nimbang duit hasil jual gitar, nimbang-nimbang duit hasil jual sepatu bola, buat nambah-nambahin ibunya, bapaknya besok masuk kampus negeri. Karena masuk kampus negeri juga 1.000 kali beasiswa pun bayar. Ada duitnya? Nggak ada beasiswa full, mana ada? Tapi bulan April, izin Allah nih cerita, dia dengar di TV. Bahasa saya begini, emang cukup gitu. Udah ketahuan gak cukup, kasih Allah. Kalau emang cukup ya bayar, silakan. Mau beli mobil, kalau emang cukup ya kasih Allah. Nggak cukup kok jadi DP, ngawur aja. Kalau emang cukup beli rumah. Kok udah tahu nggak cukup malah jadi uang muka, ngaco. Ngaco lah. Ayolah kita tobat lah.
Kalau nggak cukup kasih Allah. Biar digedein dulu. Jadi 700. Lah nih anak beranak, anak sama bapak ibunya saling pandang-pandangan, lalu bismillahirrahmanirrahim, duitnya nggak seberapa, nggak nyampe 800.000, pindah tangan ke orang-orang kecil, orang-orang susah, orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, jadi sembako, jadi minyak, jadi telur. Ya 800.000 banyak juga sih, lumayan itu 800.000. Bulan April. Tadi saya udah tanya, untuk bisa masuk kuliah negeri, apa jalannya? Nggak nyampe 700. Dan Allah buktikan, cuman dikasih tambahan satu jalan, namanya jalan nenek-nenek. Tulis saya, biar nggak lupa. Ada namanya jalan nenek-nenek. Dan jalan nenek-nenek ini tidak diberlakukan umum, hanya diberlakukan spesial buat yang percaya. Jadi nggak bisa nih orang dengar cerita ini, baik kalau gitu kita cari nenek-nenek. Nggak bisa. Karena jalan ini Allah yang menghadirkan. Apa ceritanya? Kira-kira di bulan April Mei dia jalan ke pasar. Si anak muda ini jalan ke pasar. Sampai tepian pasar ada nenek-nenek mau nyebrang, itu doang wasilahnya. Itu doang Pak wasilahnya. Tapi itu menjadikan dia bukan cuma bisa masuk kuliah di kuliah negeri, di kampus negeri, tapi jadi cucu si nenek dan jadi anak-anaknya si nenek, yang mana anak si nenek itu adalah rektor perguruan tinggi negeri di kota itu. Lihat tuh kalau Allah udah mau membuktikan, aku wasi', aku ali. La ilaha illallah. Siapa yang bisa begitu Pak? Diseberangin sama si anak muda ini. Nyebrang nek, baik saya seberangin. Dia kasih tangan ke kanan, ceder. Dia kasih tangan ke kiri, ceder. Nyampe di seberang, segitu doang. Tapi si nenek gara-gara diseberangin jatuh cinta. Si nenek jatuh cinta sama si anak muda ini. Rupanya dia lagi kesel sama cucu-cucunya. Nggak ada yang mau nganterin, nggak ada yang mau nemenin. Jadi ketika ada cucu lain yang nganterin, yang nemenin, mulai dari nyebrangin, cinta si nenek. Merasa ada ya yang nemenin saya, ada ya yang mau kemudian nemenin dia. Lalu masuklah pasar, dipegangin, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, dipegangin. Niatnya apa jadi apa. Menjelang pulang si nenek bilang, ini nomor telepon nenek. Kamu jadi cucu nenek. Kamu main ya ke rumah nenek. Ditunggu. Janjianlah malam Kamis. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan malam. Sesungguhnya makan malam itu udah 700 Pak. Nggak percaya? Hitung aja butiran nasinya. Iyalah. Betul nggak? Ada ikan, hitung aja sisiknya. Betul tidak? Ada anggur, hitung sama biji-bijinya. Ada jeruk, hitung sama biji-bijinya. Ada pepaya, hitung sama biji-bijinya. Maka semua di meja itu sebenarnya kata Allah sudah melampaui 700. Dan aku tidak akan berhenti sampai di sini. Yudha'ifu liman yasha. Maka saya sering dipotong sama orang kan. Mana angkat tangannya? Angkat tangannya. Ada cincin nggak? Ada. Ya udah, tuh cincin mau jadi toko emas nggak? Sedekain. Sampai di situ dipotong. Dedang. Padahal kalau nggak dipotong sampai selesai dia benar-benar jadi toko emas, maka semua orang berlomba-lomba. Ngapain juga benar dari gadis sampai usia 54 cincin ini di tangan, gak jadi apa-apa. Ngapain juga? Rugi amat sih. Udah copot wae, petang copot. Kasih Allah jadi 700 loh Pak. Gila aja itu. Kalau cincin ini 2 gram Pak, sekarang 4 juta kali 700 itu. La ilaha illallah, 2,8 miliar Pak. 2,8 miliar itu bisa umroh seabrak-abrak. Tapi coba cincin dari mulai muat tuh tangan sampai kagak muat. Susah dikeluarin.
Karena cincin tetap segitu, jarinya membesar. La ilaha illallah. Makan tuh si anak. Begitu makan ada orang separuh baya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus si nenek bilang, salim. Salim. Katanya mau kuliah. Salim, ayo. Itu anak nenek. Salim nih anak muda. Terus apa kata si orang ini? Ini yang nenek omongin, ini yang mama omongin. Iya, ya sudah, saya salin dulu. Salin. Di situ ada istrinya juga, udah ada cucu dia yang lain juga. Waduh, jadi raja pak. Begitu selesai duduk, si bapak ini ngomong, kamu benar pengen kuliah? Iya benar. Ya sudah, kamu anak saya, cucunya nenek. Ntar kita beresin semuanya. Makan dulu. Makan pak. Semua beres semua. Ditambahin satu loh. Baru satu loh pak. Masih ada 700 toh. Berarti masih ada 699. Kalau dia di jalur itu terus, maka dia sampai S2, sampai S3, sampai jadi dosen lagi di situ, sampai nanti besok dialah yang menjadi rektor, dan unlimited sampai nanti yaumul hisab. Suami istri ada yang ngelihat TV juga. Bapak ibu maaf langsung ngelihat Kiai Anom. Bapak ibu maaf langsung ngelihat Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Ini ada orang di TV berdua-duaan. Yusuf Mansur nih ngomongnya tuh kayak kagak ada tulangnya tuh lidah. Kayaknya gampang aja urusan. Kayaknya enteng aja urusan. Mekah lah sejengkal. Madinah lah sejengkal. Tanah suci lah tinggal buka pintu. Beneran apa? Terus dia lihat saya ngomongnya seperti tanya jawab sama dia. Saya bilang lah, kalau nggak percaya buktiin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah sholat duha, mulailah sholat malam dan sedekah. Sepasang suami istri yang jangankan ke tanah suci, ke tanah abang aja nggak ada urusannya. Ke tanah abang saja nggak ada urusannya. Nggak ada yang bisa dibelanjain sama dia punya duit, kagak ada duitnya. Lah ini urusan tanah suci. Dia mulai sholat duha, dia mulai sholat malam, dan mulai sedekah. 2 minggu setelah peristiwa itu, izin Allah subhanahu wa ta'ala, sakit tuh si suami. Ini Allah cuma nambahin satu jalan doang, cetrek, satu jalan. Bukan ngutang, bukan nyicil, bukan umroh dulu bayar belakangan, bukan harus nyari jemaah yang nanti per 10 dapat 1, bukan jual motor, bukan jual enggak, cuma dimunculin satu jalan, namanya jalan sakit. Coba orang sakit jadi jalan umroh, bagaimana ceritanya? Apakah ada jalan itu? Kalau ada jalan itu, orang daftar supaya sakit, nggak apa-apa deh, nanti besok umroh. Nggak semua orang sakit bisa umroh. Dia sakit Pak Haji, Bu Haji sakit. Gara-gara sakit izin sama kantornya, enggak ngantor. Lah kok jam 7 sehat, nggak pakai obat, nggak pakai apa, cuman mandi air hangat, lari-lari, tapi udah tanggung izin. Kata si istri, abang mumpung enggak masuk kantor dan udah izin, antar anak kita ke TK-nya. Jadilah kemudian office boy ini, pesuruh ini nganter anaknya ke TK. Umur-umur nggak pernah dia lakuin. Asik nggak jalan ini? Kalau bapak ibu dengar, oh ya udah kalau gitu kita tiru, kita jalan ke TK. Sampai budak nggak bakalan, karena jalan ini tidak diakui sebagai jalan Allah. Mesti diakui dulu sebagai jalan Allah, baru dia bisa. Kata istrinya begini, abang, nanti jangan cuman nganter, tungguin. Ibu tahu kan keadaan TK gimana kan? Kira-kira ini anak laki, orang laki, nungguin. Kira-kira, kebayang gak sih? Ibu, tiba-tiba ada satu orang duduk gitu. Kira-kira Pak, kita jadi kakek, jadi bapak, kira-kira betah nggak? Nggak mungkin betah, bukan tempatnya. Sehingga dari awal dia langsung nyari musola. Dari awal dia nganter, ninggalin anaknya, dia langsung cari masjid.
Begitu masuk masjid di jam 8 kurang, tiba-tiba orang menyambut di masjid itu. Aneh, di mana ada masjid kagak ada maulid, kagak ada Isra Mi'raj, kagak ada Muharraman. Hah? Jam 8 kurang, di mana ada orang, di mana? Dan bukan hari kerja. Bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, hari kerja. Di mana? Si bapak tadi bayangin nganterin anaknya, dia pilih nggak nungguin di TK, cari masjid. Begitu masuk masjid, ramai orang. Yang hebat Pak, semua orang nengok ke dia dan bangun semuanya. Ola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Kira-kira kalau ente jadi orang itu, stres nggak ente? Stres dia. Terlalu nih, saya bukan Anom. Terlalu nih, saya bukan Sukmas. Ini ada yang salah nih. Ada yang salah nih gitu kan. Malah dikencengin lagi. Ayyuhal mab'u fina jitabil amril muqad. Terus. Raftan. Terus. Ya khairada. Maju satu orang Pak, ngalungin sorban. Selamat ya Pak, tambah bingung dia. Ini apaan? Saya bukan ustaz. Bukan. Masuk Pak, masuk. Semua nyalamin dia, selamat ya Pak, selamat ya Pak. Nyalamin, melok, cium, apa. Bingung dia. Rupanya jemaah masjid di subuh itu dikasih gabut sama Allah. Subhanallah. Dikasih gabut. Torek, Adinda Torek, dikasih nggak ada omongan, sehingga pada ngomong, weh, kita umrohin orang yuk, gitu. Jamaah subuh nih, weh, kita umrohin orang yuk. Pertanyaannya adalah siapa yang mau diumrohin? Imam udah, merebot udah, kita juga ya udah. Gitu. Apa kata satu orang di antara mereka? Gini aja, kita standby aja. Siapa orang yang nanti datang setelah subuh, dia yang diutus oleh Allah. Yang lain bilang, lah kalau sampai Johor kagak ada. Yang satu bilang, gak mungkin gak ada. Pasti akan ada yang dikirim oleh Allah. Makanya dia muncul Pak. Tola'al badru. Indah gak? Ayo lanjut terus. Indah nggak ini? Dan ibu bapak kudu tahu ini baru satu. Masih ada 699. Masya Allah. Masya Allah. Ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril Masya Allah. Ibarat kita yang mabuk, kita udah puyeng-puyeng, udah melintir-melintir, terus akhirnya kita bilang, ingat si Mangsur tuh, udahlah kita sedekah aja. Terus kita punya istri ke dapur, ngebungkusin yang bisa dibungkus, belum jalan keluar, Nyai datang ke rumah. Weh, si Wirda katanya sakit. Iya sakit Nyai. Ama dia pulang dibawain lagi popokan. Itu apa namanya tuh? Daun popokan gitu, diborehin, sembuh. Si Wirda nggak perlu dibawa kemana-mana. Lah kok bisa begitu? Wasi'un alim. Asik nggak? Wasi'un alim. Apa? Allah maha luas, Allah maha tahu. Kita
nggak tahu apa-apa. Kita sempit benar. Yo, cariin jodoh buat anak kita, cariin. Saya ngomong begini, dijawab sama si jamaah. Buat saya juga Pak Ustaz. Saya juga janda. Emang susah. Lah sekarang kamu punya apa? Ya, paham sih. Ya udah bismillah. Habis itu Pak, Bu, anaknya dapat. Dia dapat. Ada 700 cara kok. 700 cara. Mobil lah mogok di jalan tol. Gara-gara mobil mogok dapat jodoh tukang derek. Lah, alhamdulillah kan. Lah, di mana-mana juga ya dari mulai dulu lah. Awal-awal tukang derek, emang siapa juga sih kita? Emang kastanya apa sih? Duh, tukang derek, udah setukar cincin dapatnya tukang derek. Lah, tukang derek kalau soleh, lah besok dia bisa menjelma jadi orang kaya, kenapa enggak? Oh yang nentuin Allah kan? Lah si tukang derek ternyata punya paman, lah pamannya duda, lah sekalian jalan. Sekalian jalan, Masya Allah. Allahu Akbar, Bu. Punya buat makan malam punya? Insya Allah. Jajal makan malam ntar geser aja. Nanti jadi 700 malam. Berarti 2 tahun kita akan dijamu oleh Allah dengan cara-caranya. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Punya motor, Bu? Punya motor. Usuk Mansur mah ngomongnya begitu mulu. Lah disuruh kaya nggak mau, mana sih ente? Disuruh kaya kok emang nggak bosan ente motor jelek begitu terus dipakai? Lo ustad dong. Nah gini, ini tipe orang ngaji, ngeyel kayak Bani Israel. Ngeyel kayak Bani. Kalau ente dulu lah aneh udah, maka aneh bisa cerita. Ya ayo. Ya mana? Punya rumah punya. Geser apa geser? Udah geser. Geser lah. Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dulu lah, gua udah 2008 saya sedekahin dengan izin Allah dan saya nggak mikir. Istri saya bilang, ya iyalah, papa nggak mikir, orang rumah mertua. Tapi bener loh, saya datang ke mertua waktu itu mertua janda. Saya lapor ke mertua, Mak, mau pengen punya suami nggak Mak? Pengen lah. Ya kalau pengen boleh nggak sedekah? 2007 saya ngomongnya. Belum ada dari Quran yang ketapang, belum ada Ustaz, belum ada. Mak, kita sedekahin Mak. Rumah ini kita sedekahin. Udah jadi pesantren tuh, udah. Kali pesantren kecil ya. Nah lah, dorong aja semua lah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Ntar Mak dapat jodoh. Alhamdulillah tuh dapat jodohnya Baba Ibrahim Abdurrahim. Nah dari Abdurrahim itu dia wakaf 2000 meter. Ada musola ijonya yang sekarang jadi Darul Quran. Jadi kami sedekah rumah, mertua dapat jodohnya, anak mantunya dapat wakaf tuh. Dan saya masih dikasih bonus sama mertua, mobil Kijang tuanya dia. Yang dijual 40 juta buat modal zaman itu. Kan saya sampai saat itu masih belum 40 tahun. Ustaz, kayak Anom, saya dulu punya janji sama Allah. Ya Allah, kalau begini ceritanya sedekah enak banget ini. Kan saya nyender nih di tembok begini nih, saya nyender tembok. Saya bilang, ntar gua jadi ustadz paling mahal nih bayarannya. Gitu. Bener Ustaz? Ntar saya bakal jadi ustadz paling mahal bayarannya sedunia. Gitu. Dengan cara apa? Setiap saya dapat duit, saya sedekah. Setiap saya dapat amplop, saya sedekah. Ini bunda saksinya. Bunda saksinya udah lama banget dia sama saya. Pokoknya kalau dapat ceker aja. Kenapa? Lah dari panitia mas juta paling nggak. Paling tinggi 5 juta. Yang begini nih nggak mungkin 5 juta ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi gratis. Pokoknya kalau ada geser. Kenapa? Karena Allah bakal bayar 700. Jadi kalau saya dapat amplop 100.000, geser aja. Nanti jadi 7 juta itu. 100.000 dikali 700 bos.
Maka saya bilang, wah saya bakal jadi ustadz paling mahal nih. Kapan? Ketika saya dapat bayaran, saya sedekah. Dan saya bilang sama Allah, sampai umur 40 tahun ya. Setelah tahun ke-40, saya beranjak 41, izin gantian buat saya. Tapi ternyata enak bener. Belum nyampe 40 tahun, Mercy udah datang, BMW udah datang, rumah ada kolam ikannya, ada kolam renangnya, ada pohon durennya. Saya bilang, lah ngapa saya harus berhenti nih? Kan orang-orang bilang begini ya, nah kalau udah dibalas sama Allah jangan tuman. Kan begitu tuh. Kiai tolong benerin saya Kiai. Orang-orang kan ngomongnya begini, kalau ente udah dibalas sama Allah jangan tuman. Ya udah dong, jangan ngarep-ngarep terus. Lah saya emang enggak. Lo gimana sih? Udah tau berhasil kok berhenti? Ya jebolin terus dong. Selama itu bukan yang dilarang sama Allah, emang dilarang? Nyolong gak dilarang mah? Oh minta makan gak dilarang. Akhirnya saya bilang sama Allah, udah kalau begini mah insya Allah seumur hidup ya Allah. Tulah hayati. Jegar-jeger aja udah pangpung. Udah begitu aja Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jajal. Ini ada cincin tungannya. Iya bener. Cari ustadz siapa yang belum punya cincin, pindahin tuh cincin setetang. Buktiin. Nah, nggak usah ke aneh mah. Kipas nih Bu, kipas ya. Kasih sama orang. Jadi 700 kipas demi Allah bener. Ini udah dah. Pokoknya udah dah kalau sama Allah mah dah. Punya BH enggak pakai enggak? Celana dalam gak kepake. Allah terima loh. Allah tuh terima. Saya bilang tadi tempat tidur saya jelek. Allah terima loh. Manusia gak terima mah. Allah terima loh, kumpul-kumpulin. Bingung aja ente. Ternyata akhirnya besok malah menjadi importir BH. Di kantong saya ada testimoni begitu di kantong tuh. Dia kumpul-kumpulin terus dia bilang sama teman-teman, BH lo gak kepake lagi. Sini. Kumpulin kok. Ada yang bolong sininya, yang sini. Ada yang udah gak ada penitinya. Kumpulin. Ya kan orang-orang mah terima. Itu gak tahu bagaimana ceritanya. Dia jadi importir Pak. Celana dalam, pakaian dalam. Dia godek-godek kepala. Iya ya. Lebih dari 700 nih. Masya Allah. Seorang anak nih ada anak. Dikasih tahu sama emaknya. Lihat Yusuf Mansur. Mama kasih jajan. Kamu kasih Allah. Begitu dikasih Allah. Dia jadi anak yang punya kantin. Makan bebas. Dia bingung, iya ya. Begitu dia kasih ke temennya, malah bantuin kantin, makannya bebas. Allahumma sholli wa ashghilil rahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil rahim wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa alihi sallallahu rabbuna al-mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilmu yang dikasih sama Kiai Anom dan sama siapa aja ntar diganti dengan 700 ilmu. Wirid kita kasih ya sama siapa aja, kita nambah dengan 700 wirid. Apa aja pokoknya. Allah itu wasi', Allah itu alim. Saya Bu Kiai, dulu saya punya santri pertama 8. Percaya nggak? Aneh sedekahin santri.
Aneh bilang, aneh nih orang yang salah satu di muka bumi ini dengan izin Allah ngejajal betul sedekah dan jadi senjata. Orang datang nih jadi donatur, Pak. Tanya ke Anom, tempat lain Pak dijaga-jagain tuh donatur. Lah saya mah kagak. Enggak, gua kasih aja sama orang lain donatur. Sono bantu yang ono, sono bantu yang ono. Nah, kenapa? Karena besok 700 donatur bakal datang buat saya. Allah. Jadi santri saya, Kiai, dulu 8 orang saya sedekahin. Iya, sama santri lain. Bukan saya kagak mau ngurus, bukan saya nggak bisa ngurus, biar dia nambah santrinya 8 dari saya. Dan saya bilang nggak usah ngasih apa-apa. Ente anak-anak aneh nggak usah ngasih, ayah yang bakal ngasih. Ente juga saya bilang merohim, nggak usah ngambil apa-apa dari 8 anak ini. Aneh ayahnya. Istri saya bilang, ya Allah, kemarin ada anak 8, sekarang nggak ada, sepi amat. Ntar jadi 8.000 begitu. Bener tuh, abis itu pop gitu. Lah orang lain jaga-jagain jemaah supaya nggak diambil mau ustazah lain. Ngapain? Ngapain udah dorong aja jemaah kita buat jadi jemaah majelis taklim yang lain. Besok Allah kuasakan 700 majelis buat kita. Tapi kalau kita pelit, yang pelit ini pun dibelah-belah sama Allah. Iya beneran, betul nggak? Yang sedikit ini kita joko-jokoin, dia jangan sampai pecah. Malah ini dipecah-pecahin sama Allah. Rugi amat, udah sana, suruh ngaji sama yang lain. Bahkan kita anterin, ayo kita ikut maulid di sono, ayo kita ikut maulid sono, ayo kita ikut maulid sono. Biarin. Terus begitu sedekah, udah sedekah. Jangan, sedekah buat majelis. Nah, nggak ada urusannya. Udah, pokoknya janji Allah itu yakin. 700 kali lipat. Terima kasih, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Maafin, dan terima kasih kepada teman-teman disabilitas. Dengan adanya kegiatan beliau, kita semua jadi barokah. Maka kita doain beliau semua dan keluarga besarnya, mudah-mudahan beliaulah yang paling terang nanti matanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.